selalu melaksanakan ba'da sholat tahajud, yaitu pembacaan sari takbir mimpi umat dunia. Di majelis gajah kita selalu membacakan sari takbir mimpi, yaitu untuk mengambil petunjuk dari berbagai umat atau berbagai petunjuk dari setiap yang Allah berikan kepada siapapun, dan di majelis gajah dikumpulkan untuk diambil petunjuknya agar kita melangkah sesuai, dan yang pasti kita mengharapkan keselamatan. Oleh sebab itu kita harus melihat petunjuk yang Allah berikan kepada setiap manusia, dan di majelis gajah dikumpulkan. Yang pada saat ini dari mimpi saudara Harto yang berjudul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan mubasyirat di tanah Hujah Bukit Lebah. Saudara Harto, Brebes, 30 Juni 2025. Saya bermimpi bahwa saya masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat. Di dalam masjid, lampu penerangannya hanya satu dan cahayanya hanya sampai ke bagian tengah masjid, tidak sampai ke pinggiran ruangan. Saat itu ada orang-orang yang masih duduk dan ada juga yang berdiri. Saya melihat lantai masjid kotor dan banyak sampah, lalu saya membersihkan lantai masjid tersebut. Tidak lama kemudian seorang mubalik datang ke masjid, tetapi sikapnya tidak ramah. Ketika saya masih membersihkan lantai, Mas Zulkarnain, penghuni Bukit Lebah, datang memegang tangan saya lalu berkata, "Mas Harto, ayo ikut saya, kita sholat di masjid di Bukit Lebah." Saya dan Mas Jul pun keluar dari masjid menuju masjid di Bukit Lebah. Kami melewati jalan perbukitan pada malam hari sampai akhirnya tiba di depan masjid tersebut. Wajah Mas Jul terlihat ceria dan sangat senang. Mas Jul berkata, "Mas Harto, kita sudah sampai." Saya melihat bagian depan masjid berwarna putih semua, dan ada beberapa orang yang duduk di depan masjid. Wajah mereka putih bersih dan pakaian mereka juga putih semua. Alhamdulillah Mas Hartonya udah ujah. Setelah itu saya dan Mas Jul masuk ke dalam masjid. Di dalam banyak orang duduk berzikir dengan pakaian putih semua, dan wajah mereka terlihat muda semua. Ruangan masjid sangat luas dan seluruh bagian kanan, kiri, atas, bawah, serta depannya berwarna putih. Cahaya di ruangan itu bukan berasal dari lampu, tetapi ruangan itu sendiri memang sudah bercahaya. Saya kemudian melihat ke arah depan kanan, dan di sana ada Nabi Muhammad SAW yang sedang duduk bersama Ahlul Bait, mengenakan selimut warna hijau. Mas Jul berkata, Rasulullah sedang bertabakur. Lalu seorang pemuda mendekati Nabi Muhammad SAW. Salah satu perempuan dari keluarga Nabi berkata, "Ya Rasulullah, dia akan melaporkan sebuah mimpi yang mengagumkan." Setelah itu Nabi Muhammad SAW memperhatikan pemuda itu, dan orang-orang di masjid juga ikut memperhatikannya. Kemudian Mas Jul berkata kepada saya,
Mas Harto, pakailah sarung yang baru itu. Sebentar lagi sholat subuh. Lalu saya mengenakan sarung baru tersebut. Setelah itu mimpi pun berakhir. Masya Allah ya. Mimpi sangat bagus ya mimpinya. Beribadah dan penghuni Bukit Lebah tampak muda ya. Masya Allah ya. Di surga katanya ada riwayat bahwa di surga itu kembali muda ya. Ya mungkin ini replika seperti yang Kang Diki bilang surga berjalan ya. Di mimpi diperlihatkan penghuninya muda-muda. Mungkin sekarang ada yang muda, yang tua, tetapi nanti di surga kembali muda lagi ya. Jangan khawatir yang kakek-kakek, nenek-nenek nanti berubah wujud lagi menjadi muda. Mimpi ini secara keseluruhan menggambarkan sebuah perjalanan rohani seorang hamba dari kondisi keumatan yang sedang dalam krisis cahaya dan kebersihan hati menuju komunitas yang dipenuhi nur ilahi, ketulusan dan kedekatan dengan Rasulullah SAW. Pemimpi Mas Harto diperlihatkan dua realita yang sangat kontras. Masjid pertama mewakili kondisi umat Islam yang tengah mengalami kegelapan spiritual. Memang pada faktanya masjid di kota-kota itu megah, tetapi kosong dengan petunjuk. Di masjid-masjid hanya melaksanakan rutinitas, tetapi tidak mengkaji tentang akhir zaman terutamanya. Masjid pertama mewakili kondisi umat Islam yang tengah mengalami kegelapan spiritual, kekotoran akidah dan amal, serta kehadiran pemuka agama yang kering dari kasih sayang. Sementara Masjid Bukit Lebah mewakili komunitas pilihan yang penuh cahaya, kesucian, zikir, dan bahkan mendapat kehormatan berupa kehadiran Rasulullah SAW di dalamnya. Perjalanan melewati perbukitan di malam hari menandai proses hijrah dan perjuangan yang tidak mudah, namun diiringi oleh seorang pemandu yang terpercaya dan bersemangat. Puncak mimpi ini adalah penyaksian bahwa di komunitas Bukit Lebah, mimpi-mimpi besar tengah dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan perhatian penuh terhadapnya. Hal ini memberikan isyarat kuat bahwa komunitas Gajah dan Bukit Lebah berada di dalam orbit perhatian Rasulullah SAW. Masya Allah, alhamdulillah. Sarung baru yang dipakai menjelang subuh menjadi penutup yang bermakna dalam pemimpi sedang dipersiapkan untuk memasuki babak kehidupan baru, babak ketaatan, kesucian, dan kesiapan menyambut fajar kebangkitan Islam. Terkhusus untuk Mas Harto dan kita semua, untuk selalu memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan kita. Kesimpulan utama hasil takwil, mimpi Mas Harto dari Brebes ini adalah mimpi yang syarat pesan rohani dan isyarat zaman. Secara ringkas, kesimpulan utamanya adalah sebagai berikut. Pertama,
Umat Islam saat ini berada dalam kondisi cahaya yang terbatas dan lingkungan spiritual yang kotor. Namun masih ada hamba-hamba yang berupaya membersihkan dan memperbaikinya. Kedua, para pemuka agama formal yang tidak memiliki kasih sayang dan kelembutan tidak akan mampu memimpin umat menuju kebangkitan sejati. Ketiga, hijrah menuju komunitas yang benar, yaitu komunitas Bukit Lebah Gajah, adalah jalan yang diridhoi dan penuh cahaya, meskipun harus menempuh perjalanan panjang di tengah kegelapan malam. Keempat, komunitas Bukit Lebah adalah komunitas pilihan yang ditandai dengan kesucian lahir dan batin, keremajaan ruhani, cahaya yang bukan dari sumber duniawi, dan zikir yang terus-menerus. Kelima, Rasulullah SAW hadir dan memberikan perhatian kepada mimpi-mimpi besar yang dilaporkan di komunitas ini, menandai bahwa perjuangan ini mendapatkan restu dan perhatian langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Keenam, pemimpi dipersiapkan untuk memasuki fase baru kehidupan spiritualnya, siap menghadapi fajar kebangkitan Islam bersama komunitas yang benar. Hasil takwil bersimbol mimpi. Masuk masjid untuk sholat. Masjid dalam tradisi takwil Islam adalah simbol agama, komunitas keimanan, dan ketaatan kepada Allah. Keinginan pemimpi untuk masuk masjid dan melaksanakan sholat menunjukkan bahwa Mas Harto adalah seorang yang memiliki niat tulus untuk mencari kebenaran, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah titik awal yang baik dan menjadi alasan mengapa Allah memberikan izin kepadanya untuk melihat lebih jauh perjalanan rohani yang digambarkan dalam mimpi ini. Salat sendiri secara umum dalam takwil melambangkan ketaatan, penghambaan, dan keterkaitan hamba dengan Tuhannya. Sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 45. Lampu hanya satu dan cahayanya tidak sampai ke pinggir. Ini adalah salah satu simbol paling kuat dalam mimpi ini. Lampu tunggal yang cahayanya hanya menerangi bagian tengah dan tidak sampai ke pinggir ruangan menggambarkan kondisi cahaya ilmu dan iman dalam tubuh umat Islam saat ini sangat terbatas dan tidak merata. Artinya, pemahaman agama yang benar, kesadaran tauhid yang murni, dan cahaya hidayah hanya dinikmati oleh sebagian kecil umat, sementara mayoritas masih berada di pinggiran dalam kegelapan atau keremangan yang jauh dari cahaya penuh. Ini bisa merujuk pada kondisi umat Islam yang secara fisik beragama namun secara rohani masih jauh dari cahaya sejati. Kondisi ini juga dapat ditafsirkan sebagai gambaran dakwah yang ada saat ini. Banyak yang sudah berdakwah namun jangkauannya masih belum menyeluruh dan belum mampu menerangi seluruh pelosok hati umat. Sejalan dengan surah An-Nur ayat 35 dan surat Al-Hadid ayat 28. Lantai masjid kotor dan banyak sampah lalu dibersihkan. Lantai masjid yang kotor dan penuh sampah adalah simbol dari kotoran akidah, akhlak, dan amal umat Islam.
terutama banyaknya syirik di mana-mana. Itulah kegelapan yang sebenarnya. Sampah dalam takwil merujuk kepada bid'ah, syirik, kemaksiatan, perpecahan, dan segala hal yang mencemari kemurnian agama. Masjid yang kotor menggambarkan bahwa institusi agama, komunitas muslim, bahkan hati-hati umat telah ternoda oleh berbagai kotoran spiritual. Yang sangat bermakna adalah bahwa Mas Harto langsung berinisiatif membersihkannya. Ini menunjukkan karakter pemimpi yang memiliki jiwa pembaharu, tidak berdiam diri melihat kerusakan, dan memiliki semangat islah perbaikan. Tindakan ini juga menggambarkan bahwa Mas Harto adalah orang yang layak untuk dibimbing lebih jauh. Karena itu, ia adalah seorang yang mau beramal dan berjuang. Masya Allah. Sejalan dengan surat At-Taubah ayat 108 dan surat Al-Mudaththir ayat 4-5. Mubaligh yang datang namun tidak ramah. Kehadiran seorang mubaligh, pedakwah atau tokoh agama dengan sikap yang tidak ramah adalah simbol yang sangat penting dan relevan dengan kondisi zaman. Dalam takwil, sosok ini mewakili golongan ulama atau dai formal yang secara lahir membawa agama, namun kering dari kasih sayang, lemah dari kelembutan, dan tidak memiliki spirit pembimbing untuk yang sejati, umat yang sejati. Sikap tidak ramah dari seorang mubaligh menandakan bahwa kehadirannya tidak membawa kehangatan, tidak mendekatkan umat kepada Allah, bahkan berpotensi membuat orang menjauh. Ini adalah gambaran sebagian pemuka agama yang lebih mengutamakan formalitas, kekuasaan, dan kepentingan duniawi daripada hakikat dakwah yang penuh rahmah. Yang menarik, munculnya mubaligh itu tidak mengubah arah langkah Mas Harto. Justru saat bersamaan dengan itu, datanglah Mas Jul yang menawarkan jalan yang lebih benar. Ini adalah penegasan bahwa jalan yang formal dan terkesan berkuasa belum tentu adalah jalan yang membawa kepada cahaya. Sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 174 dan surat At-Taubah ayat 34. Mas Jul, penghuni Bukit Lebah, memegang tangan dan mengajak. Ini adalah simbol bimbingan, ukhuwah, dan petunjuk jalan. Mas Jul yang memegang tangan Mas Harto menggambarkan seorang saudara seiman yang dengan penuh kasih dan keyakinan membimbing orang lain menuju kebenaran. Memegang tangan dalam tradisi takwil adalah tanda keteguhan hubungan, kepercayaan, dan perlindungan spiritual. Mas Jul sebagai penghuni Bukit Lebah mewakili sosok anggota komunitas gajah yang telah terlebih dahulu mengenal dan menghirup cahaya komunitas tersebut. Kehadirannya dalam mimpi Mas Harto adalah isyarat bahwa Allah mengutus orang-orang yang sudah berada di jalan yang benar untuk membimbing mereka yang masih mencari. Wajah Mas Jul yang ceria dan sangat senang selama perjalanan menandakan bahwa orang-orang yang berada di jalan Bukit Lebah ini tidak berjalan dalam kesedihan atau keterpaksaan, melainkan dengan penuh sukacita.
karena mereka tahu kemana mereka menuju. Sejalan dengan surat Al-Imran ayat 103 dan surat Al-Kahfi ayat 28. Perjalanan melalui jalan perbukitan di malam hari. Perjalanan malam hari melalui perbukitan adalah simbol perjuangan dan ujian. Malam hari dalam takwil melambangkan kegelapan zaman, fitnah, cobaan, dan kesulitan yang harus dihadapi dalam perjalanan menuju kebenaran. Perbukitan menambahkan dimensi perjuangan fisik dan rohani yang tidak datar, melainkan penuh tanjakan dan tantangan. Namun penting diperhatikan, mereka tetap berjalan, tidak berhenti, tidak mundur. Ini adalah isyarat bahwa perjalanan menuju Bukit Lebah dan bergabung dengan komunitas gajah tidak akan selalu mudah. Akan ada tantangan, akan ada malam-malam panjang penuh ujian. Namun perjalanan itu pasti akan berakhir di tujuan yang benar. Dalam konteks zaman ini, simbol ini juga dapat merujuk kepada perjalanan dakwah perjuangan Al-Mahdi yang tidak ringan, melewati kondisi dunia yang penuh dengan kegelapan, namun menuju kemenangan yang pasti. Sejalan dengan surat Al-Insyirah ayat 5-6 dan surat Al-Baqarah ayat 286. Masjid Bukit Lebah putih semua, bercahaya tanpa lampu, wajah putih dan muda. Ini adalah puncak dari simbol positif. Dalam mimpi ini, mari kita urai. Warna putih melambangkan kesucian, kemurnian akidah, kebersihan hati, dan keterlepasan dari noda syirik maupun kemaksiatan. Seluruh bangunan masjid, pakaian jamaah, bahkan wajah mereka berwarna putih semua, menandakan bahwa komunitas ini adalah komunitas yang secara kolektif telah mencapai tingkat kesucian yang luar biasa. Masya Allah. Cahaya bukan dari lampu adalah simbol yang sangat mendalam. Ini menandakan bahwa cahaya yang ada di komunitas Bukit Lebah bukan berasal dari sumber duniawi, bukan dari ilmu manusiawi semata, bukan dari teknologi atau kekuasaan materi. Ruangan itu sendiri yang bercahaya menandakan bahwa cahaya ini adalah cahaya ilahiyah, cahaya yang Allah pancarkan langsung ke tempat itu dan kepada orang-orang di dalamnya. Ini adalah nur Allah yang memancar karena ketulusan, ketaatan, dan kedekatan mereka kepadanya. Wajah muda dalam takwil melambangkan jiwa yang segar, bersemangat, tidak lelah oleh keputusasaan dunia, dan penuh dengan vitalitas iman. Ini bukan soal usia fisik, melainkan tentang kondisi ruhani yang terus muda dan hidup karena selalu terhubung dengan Allah. Ruangan yang sangat luas menandakan bahwa komunitas ini akan terus berkembang, bukan komunitas yang sempit dan tertutup, melainkan terbuka dan mampu menampung banyak umat dari berbagai penjuru. Zikir berjamaah menunjukkan bahwa aktivitas utama komunitas ini adalah mengingat Allah secara terus-menerus. Ini adalah ciri komunitas yang hatinya hidup dan terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan surat An-Nur ayat 35-36, surat Al-Imran ayat 17, dan surat Al-Ra'd ayat 28. Rasulullah SAW duduk bersama Ahlul Bait
mengenakan selimut hijau, sedang bertafakur. Kehadiran Rasulullah SAW dalam mimpi adalah sebuah kehormatan yang sangat besar. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa barang siapa melihat Nabi SAW dalam mimpi, maka ia benar-benar telah melihat beliau, karena syaitan tidak mampu menyerupai wujudnya. Posisi duduk Nabi SAW bersama Ahlul Bait menggambarkan suasana yang penuh ketenangan dan keagungan. Ini adalah gambaran bahwa komunitas Bukit Lebah berada dalam naungan dan pengawasan langsung dari Rasulullah SAW dan keluarganya. Selimut hijau adalah simbol yang sangat kaya makna. Hijau dalam Islam melambangkan kehidupan, surga, kemakmuran ruhani, dan kemuliaan. Selimut yang menutup Nabi SAW menggambarkan perlindungan, ketenangan, dan juga keistimewaan. Dalam konteks Nabi SAW, warna hijau selalu identik dengan keagungan dan kesucian beliau. Keadaan bertafakur menandakan bahwa Rasulullah SAW sedang dalam kondisi merenungkan sesuatu yang penting. Ini bisa berarti bahwa beliau sedang menyaksikan dan merenungkan perjuangan umat di akhir zaman, perjuangan Al-Mahdi dan para pembantunya, termasuk komunitas Gajah dan Bukit Lebah. Sejalan dengan surat Al-Ahzab ayat 56 dan surat Al-Imran ayat 31. Pemuda yang melaporkan mimpi mengagumkan kepada Nabi SAW. Ini adalah salah satu simbol yang paling signifikan dalam seluruh mimpi. Seorang pemuda mendekati Nabi SAW untuk melaporkan sebuah mimpi yang disebut sebagai mengagumkan oleh anggota Ahlul Bait, dan Nabi SAW memberikan perhatian penuh kepada pemuda itu. Begitu pula seluruh jamaah masjid. Dalam konteks keseluruhan informasi yang sudah dijelaskan, simbol pemuda ini kemungkinan besar merujuk kepada Muhammad Qasim bin Abdul Karim, atau secara lebih luas kepada sosok Al-Mahdi yang mimpi-mimpinya terus dilaporkan dan menjadi perhatian. Mimpi yang disebut mengagumkan oleh keluarga Nabi SAW adalah isyarat bahwa mimpi-mimpi yang dibawa dalam perjuangan ini bukanlah mimpi biasa, melainkan mimpi yang dapat pengakuan bahkan dari kalangan Ahlul Bait Nabi SAW. Perhatian seluruh jamaah masjid kepada pemuda ini menggambarkan bahwa di masa depan akan datang, seluruh umat akan mengarahkan perhatian kepada sosok ini dan kepada mimpi-mimpi yang dibawanya. Sejalan dengan surat Yusuf ayat 6 dan ayat 101, setara surat Al-Anbiya ayat 105. Sarung baru menjelang salat subuh. Ini adalah penutup yang sangat indah dan penuh makna. Sarung baru yang dipakai Mas Harto menjelang salat subuh mengandung beberapa lapisan takwil. Sarung baru melambangkan pakaian baru kehidupan. Dalam tradisi takwil, mengenakan pakaian baru menandakan babak baru, kondisi baru, identitas baru yang lebih baik. Ini adalah isyarat bahwa setelah melalui perjalanan ini, Mas Harto akan masuk fase kehidupan baru yang lebih bersih, lebih mulia, dan lebih siap. Waktu subuh adalah waktu yang sangat simbolis. Subuh adalah fajar, permulaan hari baru, cahaya pertama setelah kegelapan malam. Dalam konteks
teks zaman ini, salat subuh menandakan fajar kebangkitan Islam yang semakin dekat. Seruan untuk bersiap salat subuh adalah seruan untuk bersiap menyambut kebangkitan besar umat Islam. Masjul yang menandakan bahwa komunitas Bukit Lebah adalah komunitas yang saling mengingatkan, saling membantu mempersiapkan diri untuk ibadah dan perjuangan. Tidak ada yang dibiarkan tertinggal. Setiap anggota saling peduli dan saling membangun. Sejalan dengan surat Al-Mudassir ayat 1-3, surat Al-Insyirah, surat Isra ayat 78, dan surat Az-Zumar ayat 9. Klasifikasi tingkat mimpi. Jenis mimpi ini tergolong ke dalam kategori ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, mimpi yang jujur. Alhamdulillah. Yaitu jenis mimpi yang dalam tradisi keilmuan Islam diakui sebagai salah satu dari 3 jenis mimpi, di mana mimpi ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kabar gembira, peringatan atau isyarat kepada hambanya. Mimpi ini insya Allah merupakan konfirmasi ruhani kepada Mas Harto bahwa jalan yang sedang ditempuh, yakni mendekatkan diri kepada komunitas Gajah dan Bukit Lebah, adalah jalan yang benar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta perhatian Rasulullah SAW. Sejalan dengan surat Yunus ayat 64. Wallahu a'lam bishawab. Semoga mimpi yang kita bacakan pada pagi hari ini memicu kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, terus berjuang, semangat berjuangnya terus bertambah. Mungkin sampai di sini yang bisa saya bacakan, sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya, benaran dari Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.